Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan melalui media online. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita ada di tempat ini. Kita bersama-sama akan beribadah, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua. Nah, kita bersyukur hari ini kita ada di dalam anugerah Tuhan, ya. Dalam kebaikan Tuhan kita boleh ada. Nah, tema kita hari ini adalah Bapa yang baik menjawab doa anak-anaknya. Nah, tadi waktu nyapu-nyapu di depan ada satu hal yang muncul dalam pikiran saya. Mengapa kita mengatakan seseorang itu baik? Dari apa sehingga kita bisa kemudian menilai orang itu baik atau tidak? Dari apa kira-kira? Ya, perhatiannya, dia perhatian kita. Apalagi? Kepedulian, ya, kurang lebih lah itu, ya. Itu 11-12. Pemberiannya, ya. Jadi kebaikan seseorang itu bisa dinilai dari pemberiannya. Nggak mungkin kita berkata orang itu baik kalau kita belum merasakan atau kita belum pernah mendengar bahwa dia pernah memberikan sesuatu, betul? Ya. Jadi kita manusia menilai sesuatu baik atau tidaknya melalui apa? Pemberian. Bapa kita sebut sebagai Bapa yang baik. Kenapa? Karena dia memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang baik itu harus selalu memberikan apa yang kita inginkan? Tidak juga. Nah, gimana ini? Kalau dia tidak memberikan apa yang kita inginkan, gimana? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Mengapa Bapa kita disebut sebagai Bapa yang baik? Nah, di dalam konteks pembacaan ini, itu murid-murid Tuhan Yesus yang baru mulai ikut dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, ketika mereka baru ikut dengan Tuhan Yesus, mereka punya perbandingan. Perbandingan mereka adalah Yohanes Pembaptis. Nah, sehingga kalau di ayat pertama kita lihat tadi kan, murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong ajar kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa." Bapak Ibu Saudara, konteks waktu itu tentang Allah, itu Allah yang kudus. Mereka belum tahu, belum pernah memanggil Allah itu sebagai Bapa. Makanya saya percaya ketika Yesus mengajarkan mereka berdoa, mereka pasti syok itu. Karena murid-murid bertanya, "Tuhan Yesus, tolong ajar kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa." Saya nggak tahu bagaimana Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Tetapi yang jelas di dalam konteks agama Yahudi, ketika berdoa kepada Allah yang Maha Kudus, itu seperti ada sekat, ada pembatas. Kita manusia yang berdosa penuh celah, Dia Allah yang Maha Kudus tak tersentuh. Jadi ibaratnya seperti bos dan hamba. Itu konsep di dalam pemikiran agama Yahudi tentang Allah. Nah, sehingga ketika Yesus menjawab doa, menjawab pertanyaan dari murid-muridnya, pasti mereka syok. Kenapa? Yesus bilang,
Kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Apa? Bapa kami di sorga. Dia langsung mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memanggil Allah yang Maha Kudus itu sebagai Bapa. Jadi mari kita lihat bagian yang pertama. Bapa yang baik menjawab doa anak-anaknya. Yang dimaksudkan ketika Yesus mengajarkan ini, dia mau agar supaya Bapa yang baik itu, supaya murid-murid tahu bahwa Bapa yang baik itu menginginkan anak-anaknya sebagai ahli waris kerajaan sorga hidup dalam kekudusan. Ingat doanya, Bapa kami yang di sorga. Sorga itu adalah tempat yang kudus. Terus apa? Dikuduskanlah namamu. Lanjut, datanglah kerajaanmu. Bapak Saudara, ini doa yang panjang, tapi saya percaya di antara Bapak Saudara tidak kesulitan menghafalnya. Betul? Ada yang pernah menghafal doa Bapa kami? Anak-anak kami itu enggak menghafal doa Bapa kami, tidak. Tetapi setiap kali malam ketika kami berdoa awal-awal, di akhir dari doa kami selalu sebutkan doa Bapa kami. Sekarang mereka hafal. Di Samgole, Lutfi itu udah hafal doa Bapa kami. Kenapa? Karena dalam beberapa bagian setiap kali kami berdoa bersama, saya akhiri dengan doa Bapa kami. Ya, pengulangan itu akan membuat kita mengingat, ya. Jadi itu ya sedikit bagian ini. Nah, jadi sekali lagi Bapak Saudara, Bapa yang baik pasti menjawab doa anak-anaknya. Apa yang dia inginkan ketika dia menjawab doa anak-anaknya? Yang pertama, dia mau agar supaya kita sebagai anak-anaknya, sebagai ahli waris kerajaan surga, hidup dalam kekudusan. Jadi ingat Bapak Saudara, Bapa itu menjawab doa-doa kita. Kenapa? Karena dia mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Makanya Tuhan Yesus ajar, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi sekali lagi ingat Bapak Saudara, saya perlu tekankan bagian ini ya. Bapa yang baik, dia menjawab doa-doa kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan menuntut Tuhan menjawab doa-doa kita, dan kita menikmati jawaban doa dari Tuhan, tetapi kita tidak hidup di dalam kekudusan. Itu artinya apa? Bapa yang baik menjawab doa-doa kita, tetapi kita anak-anaknya menjawab, membalas Tuhan dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita dengan apa? Ketidakbaikan. Bapa, orang tua memberikan anak-anak yang baik, tetapi anak-anak melempar kotoran kepada orang tuanya. Itu hal yang sangat tidak baik. Ya. Dikuduskanlah namamu, ini hal yang sangat penting diperhatikan di dalam doa dan kehidupan kita. Pengudusan nama Tuhan. Tuhan dihormati, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan di dalam segala doa yang kita panjatkan, di dalam segala jawaban doa yang kita terima, di dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak Saudara, kekudusan ini merupakan prioritas Allah. Sebab dia adalah Allah yang kudus. Makanya di dalam Alkitab itu senantiasa ditekankan kudus, kudus, kudus. Di dalam kitab Imamat 5 pasal berbicara tentang kekudusan. Yang pertama mulai dari pasal 18 berbicara tentang apa? Kudusnya perkawinan. Pasal selanjutnya apa? Kudusnya hidup. Kudusnya umat Tuhan, kudusnya para imam, kudusnya kebaktian kurban. Bapak Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab jarang banget ya, di dalam pasal itu berurutan itu disebutkan tentang kekudusan ini. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, Tuhan benar-benar menginginkan kekudusan. Itu prioritas Allah bagi kita sebagai umat Tuhan.
Nah, bagaimana kita dikuduskan dan menjadi kudus? Menjadi kudus itu artinya kita terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Itu berarti kita hidup dekat dengan Allah, menjadi seperti Dia, mencari kehadiran, kebenaran dan persekutuan dengan Allah dengan sepenuh hati kita. Ya. Dikuduskan dan menjadi kudus. Apa pentingnya kekudusan? Dalam 2 Timotius 2, tanpa kekudusan tidak seorang pun berguna bagi Allah. Kita nggak bisa dipakai oleh Allah kalau kita nggak kudus. Dan manusia tahu kalau yang tidak kudus bertemu dengan kudus, pasti yang tidak kudus, yang najis itu pasti akan binasa. Makanya Yesaya, Nabi Yesaya ketika dia dipanggil Tuhan, kemudian dia melihat penglihatan, dia bertemu dengan Tuhan, dia bilang apa? Celakalah aku, matilah aku. Kenapa? Karena aku najis bibir, tapi telah melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Yesaya, engkau beroleh kasih karunia dari Tuhan. Tuhan memakai engkau untuk apa? Menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran. Ketika Tuhan menyentuh, menguduskan Yesaya. Kalau di dalam 2 Timotius itu diberikan perumpamaan, gambaran bahwa di dalam ruangan, di dalam rumah itu ada perabotan dari tanah liat, ada dari perak dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi sekali lagi, tanpa kekudusan kita tidak bisa dipakai oleh Allah. Kita nggak berguna tanpa kekudusan. Makanya kita harus kudus. Yang kedua, pentingnya kekudusan. Tanpa kekudusan, maka tidak mungkin kita dekat dengan Allah ataupun bersekutu dengan Allah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena sekali lagi Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Kita najis. Nggak mungkin. Dalam Mazmur pasal 15, di situ dikatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa? Mereka yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Itu sampai ayat 5, itu masih banyak lagi kriteria syaratnya. Artinya orang-orang yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan, baru mereka bisa datang bersekutu dengan Tuhan. Mengapa kadangkala kita beribadah? Mengapa kadangkala banyak orang rajin beribadah, bersekutu dengan Tuhan, tapi terus merasakan kehampaan? Kayaknya ibadah itu rasanya kosong. Kemungkinan besar yang menghalangi kita adalah kekudusan kita di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mau dikuduskanlah nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mengapa kekudusan itu penting? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Makanya mari kita baca bersama Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu sama dengan Matius 5 ayat 8. Tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan. Kuduslah dirimu. Kudus dan kudus, ya. Allah Bapa kita adalah Bapa yang kudus. Dia menentang dosa. Allah tidak akan membiarkan dosa sekalipun di dalam diri mereka yang memanggilnya Bapa. Makanya Dia harus dikuduskan. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara, bagaimana supaya kita kudus? Bagaimana supaya kita kudus? Bisa enggak kita menguduskan diri kita? Enggak bisa. Kekudusan kita hanya bisa didapatkan melalui meterai darah anak domba Allah. Makanya seperti Yesaya tadi, ketika dia tahu dia najis bibir, ketika dia tahu sudah berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, dia tahu dia akan binasa, tetapi kemudian Tuhan menyentuh dia.
dan dia dikuduskan. Bapak Saudara, tanpa darah Kristus kita nggak mungkin bisa dikuduskan. Dan kita bersyukur Kristus sudah mati di kayu salib. Darahnya sudah dicurahkan bagi kita agar kita yang najis beroleh kekudusan. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, saya telah dikuduskan. Yakin? Yakin? Amin. Oke. Kalau kita sudah dikuduskan, apakah kekudusan itu akan terus menerus? Ingat, kekudusan yang dari Tuhan adalah kekudusan agar kita supaya tanpa pembatas dan kita layak memanggil Dia sebagai Bapa. Tetapi kemudian firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, mari terus kejar kekudusan itu. Bukan berarti kekudusan kita yang usahakan, tidak. Tetapi di dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan, Tuhan mau supaya kita terus hidup di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita pasti akan menjadi najis. Jadi jangan setelah kita bilang, oh saya orang yang sudah dikuduskan, setelah itu apa? Kita seenak-enaknya saja menggunakan kekudusan yang Tuhan sudah berikan dengan hidup di dalam dosa. Bagaimana kemudian kita berdoa, Bapa kami yang di sorga? Ingat, ketika kita memanggil Dia Bapa, kita diingatkan Dia mau kita hidup kudus. Yang kedua, ketika kita berkata Bapa yang baik menjawab doa anak-anaknya, di sini juga Tuhan Yesus mengajarkan kita agar memiliki pengenalan yang benar tentang Allah yang adalah Bapa yang baik. Ya, Bapak Saudara, tahu enggak Dia Bapa yang baik? Tahu? 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 Dari mana kita tahu Dia Bapa yang baik? Hah? Ya, pertama bilang Pak Felix ya, udah jelas. Apalagi? Hah? Kenapa? Mengaruniakan anak yang tunggal. Kepada siapa Dia karuniakan anak yang tunggal? Yakin Ibu Lydia sudah rasakan? Atau untuk dia saja? Untuk saya gimana? Bapak Saudara, pengenalan itu memiliki makna yang beraneka ragam. Ada orang yang dia bilang kenal, tapi sebenarnya dia cuma tahu. Oh, saya kenal kok Bapak yang tinggal di blok itu. Dia kenal, tapi benarkah dia kenal? Tinggal di mana dia, pekerjaannya apa, anak istrinya seperti apa, tahu enggak dia? Hobinya apa, tahu enggak dia? Tapi dia kenal, bilang, betul ya? Pengenalannya itu sekedar apa? Sekedar tahu. Ataupun pengenalannya berdasarkan apa? Pemberitahuan orang lain. Makanya Bapak Saudara, pengenalan yang benar tentang Allah itu dimulai dari apa? Membangun hubungan yang intens dengan Allah melalui apa? Doa, firman Tuhan, apalagi ibadah. Ya. Saya percaya Ibu Lydia nggak akan pernah kenal saya kalau Ibu Lydia nggak pernah ketemu saya, nggak pernah ngobrol-ngobrol dengan saya. Ibu Vivi pun demikian. Ya, Ibu Lina, ya mungkin waktu lihat di mana di Google waktu itu, oh ini Pak Felix seperti ini, ya pasti punya kenal, tahu nggak? Oh tahu. Tapi setelah bertemu gimana? Pasti berbeda. Kadangkala pengenalan kita terhadap seseorang melalui orang lain itu akan berbeda ketika kita mengenal secara langsung. Ada orang bilang, oh itu orang itu baik betul. Setelah kita kenal, ternyata dia jutek, gitu ya. Kita kecewa. Tapi ada orang yang kita dengar menceritakan orang lain, orang itu judesnya minta ampun, oh nggak asik. Tetapi setelah kita bergaul dengan dia, oh ternyata orangnya asik. Jadi pengenalan yang benar dengan Allah harus dibangun melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak bisa kita serahkan kepada orang lain. Bukan katanya dan katanya. Ya, ini yang Yesus inginkan ketika Dia mengajar muridnya doa Bapa kami. Supaya apa? Supaya murid-muridnya memiliki pengenalan yang benar, pengalaman pribadi bersama dengan Allah itu. Bapak Saudara, banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Kenapa?
karena dia mengikuti pengenalan dengan Tuhan melalui orang lain. Jadi Bapak Saudara, jangan cukup puas kita sudah rajin datang ibadah, mendengarkan khotbah, cukup puas. Sudah, saya pulang sudah kenal. Oh tidak, kita harus mengenal Tuhan melalui apa? Kehidupan, pengalaman pribadi kita. Bagaimana kita menghadapi tantangan di rumah tangga kita, siapa yang kita andalkan? Bagaimana kita melihat Tuhan menjawab doa-doa kita? Saya percaya orang yang bisa bertahan terus di dalam Tuhan adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadi. Kalau tidak, sebentar saja dia pasti akan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau orang benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi, dia tidak akan bisa melepaskan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, ya makanya tadi ada gambarannya di dalam pembacaan kita tadi, Lukas pasal 11. Ada seorang yang datang katanya kepada temannya, tetangganya, minta roti. Kemudian dia memberikannya. Kenapa? Karena orang itu datang tanpa malu. Dia nggak malu. Nah pertanyaannya, mengapa orang itu tidak tahu malu? Dia pergi kepada tetangganya. Kenapa? Karena saya percaya dia kenal tetangganya itu. Betul kan? Kalau dia tidak kenal tetangganya, mana dia mau pergi? Nggak mungkin. Mau minta tolong pasti sungkan, pasti segan, karena dia tidak kenal. Makanya Bapak Saudara, kalau kita kenal dengan Tuhan, maka kita tidak akan malu datang kepadanya. Amin. Kita baca bersama-sama ini. Katakan kiri kanan kita ya. Jangan malu dan segan untuk datang kepada Allah, sebab Ia adalah Bapa yang baik, yang menyambut siapa saja yang datang kepadanya. Ya. Jadi jangan malu, jangan segan, ya. Jangan malu ya. Amin. Jangan malu datang, jangan segan datang kepada Tuhan. Ya, makanya lagu yang kita baca tadi, kita nyanyikan tadi apa? Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa. Sebelum itu apa? Engkau Bapa yang mengasihiku. Terus, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Betul ya? Kita kadangkala di dalam pertemuan teman-teman, kita kadangkala dibully, betul ya? Badan kita sudah naik, gitu ya. Kadangkala kita ditolak karena kekurangan kita. Tetapi Bapa yang baik tidak melihat bentuk dan rupa kita, tidak melihat siapa kita. Kadangkala di dalam kehidupan bersosial, kadangkala kita disisihkan. Kenapa? Karena kita nggak punya apa-apa, ya. Karena kita miskin, ya, karena kita belum sehebat dia, karena kita nggak pinter, kita disisihkan. Tapi Bapa yang baik, Dia menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Ya, sebagai Bapa, Allah mengasihi kita, Dia mempedulikan kita dan dengan gembira menyambut persekutuan dan keakraban dengan kita. Melalui Kristus kita dapat menghampiri Dia pada setiap saat untuk menyembah Dia dan membawa persoalan kita kepadanya. Amin. Dia Bapa yang baik, sangat baik. Mungkin kita pernah kecewa dengan Bapa kita, tapi saya mau katakan, jangan samakan Bapa kita dengan Bapa di surga. Ingatlah Bapa kita yang jahat, seperti firman Tuhan bilang apa? Masih tahu memberikan kepada anaknya ketika dia minta roti, bukan kasih ular, bukan. Bapa yang baik, Dia memberi yang terbaik. Padahal kita tahu Bapa kita sering jahat, betul ya? Tapi Bapa yang baik, Dia nggak akan pernah memberikan yang tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Asalkan ingat, kuduskanlah namanya dalam kehidupan kita. Kalau kita meminta roti, kalau kita meminta sesuatu dan Tuhan tidak berikan, ingat, coba koreksi. Jangan-jangan yang kita minta itu bukan roti. Jangan-jangan yang kita minta itu apa? Ular. Kalau sudah kita ketok, pintu tidak dibukakan, coba cek. Jangan-jangan yang kita ketok itu bukan pintunya. Mungkin pintu orang lain, tetangga yang kita ketok. Ya, jadi kenalilah Tuhan supaya kita jangan salah cari, supaya kita jangan salah ketok, supaya kita jangan salah minta. Ya. Dan yang terakhir, Bapa yang baik memperhitungkan segala usaha dan jerih-lelah anak-anaknya. Ketika kita terus datang berjerih lelah tanpa kemudian kendor, tetap setia datang mencari Tuhan, percayalah
Dia Bapa yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita. Nggak mungkinlah Bapa yang baik melihat anak-anaknya sudah berjerih lelah, kemudian tidak ingin menyenangkan dia. Wah, saya senang banget anak-anak di rumah tiap pagi hari Minggu secara khusus sudah bangun pagi, nyapu, ngepel, wah enak gitu. Dia mau minta apa-apa rasanya kita nggak enak kalau nggak mau kasih, betul ya? Ya, benar. Itu Bapa yang baik. Ya. Tapi ingat, Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita baca bersama bagian terakhir. Sebagai Bapa yang baik, Ia menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Agar apa? Agar anak-anaknya Oke, kita baca bersama 3. Sebagai Bapa yang baik, Ia menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya, agar anak-anaknya bertumbuh dalam iman dan memancarkan terang dalam kehidupan mereka. Dia Bapa yang baik. Dia menjawab doa-doa kita. Dia mau kita hidup dalam kekudusan. Dia akan menjawab kebutuhan kita. Dia peduli dengan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.